Pernah nggak ngerasain tanah di bawah kaki kita tiba-tiba goyang? Hari ini kita bakal bedah tuntas sains di balik gempa bumi. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa selamat. Semua yang kita omongin di sini berdasarkan data dan riset ya. Jadi yuk kita lihat sama-sama. Jadi sebenarnya apa sih yang lagi terjadi waktu tanah di bawah kaki kita itu bergerak? Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya itu ngebawa kita ke sebuah kekuatan dahsyat yang tersembunyi jauh di dalam planet kita. Nah, ini yang mau kita jelajahi bareng-bareng. Ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu, soal getaran bumi. Terus kita belajar cara ngukur kekuatannya, baru kita lihat ancaman spesifik kayak megatrust yang ada di Indonesia. Nah setelah itu, baru kita fokus ke hal yang paling penting, gimana caranya biar selamat, dan gimana caranya kita bisa bangun komunitas yang lebih tangguh. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Bagian pertama, getaran hebat bumi. Soalnya, biar kita bisa siap, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya yang terjadi di bawah sana sampai bisa mengguncang dunia kita kayak gini. Jadi, gempa itu penyebab utamanya ada dua. Pertama, gempa vulkanik. Ini karena aktivitas magma gunung berapi. Tapi yang bakal jadi fokus utama kita hari ini adalah yang kedua, gempa tektonik. Coba bayangin deh, ada lempengan-lempengan batu raksasa seukuran benua yang terus-terusan bergerak, saling dorong, saling gesek. Nah, energi yang lepas dari pergesekan itulah yang bisa menciptakan guncangan paling dahsyat. Oke, jadi kita udah tahu bumi ini bergerak. Tapi, seberapa kuat sih gerakannya? Di bagian kedua ini, kita bakal lihat gimana para ilmuwan mencoba ngasih angka pada kekuatan alam yang luar biasa besar ini. Nah, ini dia alat ukur yang paling sering kita dengar, skala Richter. Poin paling penting yang harus kita tahu adalah skala ini itu logaritmik. Artinya gini, gempa magnitudo 6 itu bukan cuma sedikit lebih kuat dari magnitudo 5. Amplitudo guncangannya itu 10 kali lipat lebih besar. Jadi perbedaannya itu masif banget. Tabel ini nunjukin apa arti angka-angka tadi di dunia nyata. Coba deh perhatiin bedanya. Dari yang cuma guncangan kecil yang jarang bikin rusak, kita bisa lompat ke kekuatan yang bisa menghancurkan area sampai ratusan kilometer. Jadi, setiap kenaikan satu angka itu bukan sekedar peningkatan biasa, tapi lonjakan potensi kehancuran yang luar biasa. Sekarang kita geser dari teori umum ke sesuatu yang deket banget sama kita di Indonesia. Di mana ancaman ini bukan lagi sekedar teori di buku pelajaran, tapi jadi resiko yang sangat nyata. Coba lihat angka ini, 8,7. Ini bukan angka acak ya, ini adalah perkiraan magnitudo maksimum gempa yang bisa terjadi di zona megatrust Indonesia. Sebuah angka yang, bikin kita harus berhenti sejenak dan mikir. Dan disinilah masalah utamanya. Kita tahu potensinya sebesar apa, tapi kita sama sekali nggak tahu kapan itu akan terjadi. Kutipan ini benar-benar negasin satu fakta penting. Kita nggak bisa berharap sama prediksi. Satu-satunya yang bisa kita andalkan, persiapan. Nah, ini dia titik baliknya. Dari sekedar tahu, jadi bertindak. Karena kita nggak bisa memprediksi kapan gempa bakal datang, satu-satunya pilihan logis yang kita punya adalah siap-siap. Siap-siap seolah-olah gempa itu bisa terjadi besok. Ini pesan utamanya. Mitigasi atau segala upaya buat mengurangi resiko itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ini adalah cara kita buat ngambil alih kendali dalam situasi yang serba nggak pasti. Oke, terus apa dong yang bisa kita lakuin? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis, panduan yang benar-benar bisa nyelamatin nyawa kita dan keluarga. Ini adalah langkah-langkah konkret yang bisa kamu mulai dari hari ini juga. Kuncinya cuma satu, persiapan. Mulai dari ngecek struktur rumah kita, nyiapin tas darurat yang isinya lengkap dan siap diambil kapan aja, tahu persis harus lari kemana, dan yang paling penting, melatih semua rencana ini berulang-ulang, sampai jadi refleks, bukan lagi mikir. Pas guncangan mulai, jangan panik. Insting itu nomor 1. Prinsipnya sederhana banget kok. Lindungi diri kamu dari apapun yang bisa jatuh menimpa kita. Cari perlindungan, lindungi kepala, dan jauhi bahaya, kayak jendela kaca atau bangunan tinggi. Jangan kira bahayanya udah selesai pas guncangan berhenti. Belum. Tetap tenang, keluar ke tempat yang aman, dan selalu waspada sama gempa susulan. Dan tolong banget, cari informasi cuma dari sumber resmi, biar nggak kemakan hoaks yang malah bikin panik. Kalau tiap orang siap itu bagus, tapi kita bakal jauh lebih kuat dan aman kalau kesiapan ini jadi budaya satu komunitas. Dan semua itu kuncinya cuma satu, pendidikan yang benar. Prinsip pertama biar edukasi bencana itu efektif, harus disadari.
Maksudnya, anak-anak harus ngerti kenapa mereka latihan ini. Tujuannya bukan cuma ikut-ikutan gerak, tapi benar-benar paham kalau setiap langkah itu tujuannya buat nyelamatin diri mereka sendiri. Kedua, pembelajarannya harus relevan, harus kena sama kehidupan mereka. Latihan evakuasi jadi lebih nempel di kepala kalau pakai dana sekolah mereka sendiri, kan? Informasi itu baru benar-benar berguna kalau mereka bisa lihat gimana cara terapinnya di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ini penting banget, cara ngajarinnya. Kita bisa kok ngomongin risiko serius tanpa bikin anak-anak jadi parno atau ketakutan. Justru dengan metode yang interaktif dan seru, kayak game atau video, ilmunya bakal lebih gampang diingat dan bisa ngebangun pola pikir yang proaktif, bukan reaktif karena takut. Jadi, kita udah bedah semuanya ya, dari sainsnya, ancamannya, sampai solusinya. Pengetahuan ini adalah fondasinya. Tapi kan fondasi doang nggak cukup buat bikin rumah yang aman. Pertanyaannya sekarang buat kamu, setelah tahu semua ini, langkah nyata pertama kamu apa?